Oke, kali ini kita kembali mempelajari fisika SMP ya. Sekarang judulnya adalah zat dan wujudnya. Ya, nanti kita akan membahas beberapa hal ya. Pertama tentang mungkin ciri-ciri dari beberapa zat ya. Nah, ada zat itu ada padat, cair dan gas. Kita sudah tahu. Dan apa sih bedanya gitu kan? Kalau ditanya bedanya dari sisi kalau kita lihat bendanya secara langsung ya kita tahu, tapi secara teorinya tuh ada juga. Misalnya pertama, gaya tarik-menarik antar partikel. Jadi, benda itu kan bisa padat itu kan karena ini ada gambar partikelnya nih. Itu kan karena di dalamnya itu tersusun partikel-partikel yang sangat kuat gaya tarik-menariknya antar partikel ini, gitu. Jadi, kalau benda padat tuh seperti ini, bentuknya sebenarnya di dalam, yang kita mungkin tidak nampak ya. Nah, kalau zat cair, nah dia tuh anggaplah dia tuh ruangnya seperti ini, tapi partikel-partikelnya tuh tidak begitu kuat tarikannya sesama mereka, gaya tarik menariknya. Dia agak ada ruang lah ya, jadi agak lemah. Sementara kalau gas, nah bentuk gambarnya partikelnya seperti ini. Jadi lemah gaya tarik antar partikelnya. Jadi itu pertama ya. Gaya tarik antar partikelnya itu sangat kuat. Biasanya ketika di soal ujian itu yang ditanya itu kira-kira dari beberapa ciri-ciri zat berikut manakah yang padat? Nah, gitu. Nanti kalian harus paham juga ya. Nah, kemudian letak molekulnya. Pertama, kalau zat padat itu ya berdekatan dan teratur. Ini dia, kita lihat gambarnya dekat ya, nih partikel-partikelnya dekat dan teratur. Kemudian kalau zat cair dia agak berjauhan, nih dia agak berjauhan. Kemudian kalau gas memang jauh ya. Oke. Kemudian ini letak molekul, kemudian dari sisi bentuk. Nah, kalau padat dia tetap. Tetap itu maksudnya gini. Ini kan benda gitu kan. Lalu kita masukkan ke dalam gelas ya, ke dalam gelas yang kosong, maka benda ini juga seperti ini bentuknya nggak berubah gitu. Maksudnya tetap ya, dimanapun kita pindahkan dia bakal tetap ya. Kemudian kalau zat cair ya bakal berubah. Misalnya zat cairnya awalnya sedalam gelas seperti ini gitu, ya. Kalau kita ganti menjadi gelas yang eh, lain lagi gitu kan atau yang lebih lebar, maka dia bentuknya berubah bukan gambar gelas ini tapi justru udah gambarnya seperti ini lagi. Jadi berubah tergantung pada wadahnya. Nah, kalau gas juga gitu kan. Kalau dia kita masukkan ke dalam balon ya maka isi gasnya ya berbentuk balon. Tapi kalau kita masukkan ke dalam balon yang kotak ya bentuknya juga kotak itu. Nah, jadi itu yang dimasukkan dengan berubah ya dan tetap ini adalah padat saja. Nah, untuk volumenya ya. Kalau volume zat padat ya tetap. Ya contoh aja nih. Nih ya. Dan dia kalau dipindahkan ke sini dia kan nggak berubah ininya. Volumenya. Tetap seperti itu kan. Makanya disebut dengan tetap. Kalau zat cair, nah zat cair juga zat cair ketika dia anggaplah ini adalah 10 mililiter ya. Kalau kita masukkan ke dalam zat ini apa ke dalam wadah ini ya juga tetap jumlah volume airnya 10 mililiter juga nggak berkurang gitu kan. Nah, beda kalau gas. Kalau gas justru bisa berubah. Contohnya gini, kan gasnya sebesar ini nih ya, 10 anggaplah gasnya itu 1 liter gas gitu kan. Nah, terus kita masukkan ke dalam yang tempat yang lain gitu. Nah, kita masukkan ke tempat yang lain. Nah, nanti eh, yang mungkin bisa lebih lebar ya. Nah, nanti volumenya itu jadi kecil gitu. Jadi sedikit gitu kan isinya. Nah, maka volume dari gas itu bisa berubah-berubah tergantung pada wadahnya. Nah, itu dari sisi perbedaan pada cair dan gas. Nanti bisa kalian bedakan ya. Sekarang kita akan masuk lagi tentang perubahan wujud zat. Nah, jadi kita tahu bahwasanya tadi ada zat padat, zat cair dan gas ya. Ketika zat padat itu berubah wujud menjadi cair, maka kita sebut dengan mencair. Contohnya kayak batu es ya, batu es berubah menjadi air karena dia sedang mencair. Itu namanya dari padat ke cair. Sementara kalau kebalikannya dari cair menjadi padat itu namanya membeku. Oke, ini sudah tahu lah ya. Kemudian kalau dari cair ke gas ya menguap ya. Nih dari cair menguap menjadi uap gitu kan. Nah, terus kalau dari uap menjadi cairan, maka dia namanya mengembun. Oke. Nah, kemudian
eee, dari padat ke gas, menyublim. Menyublim itu contohnya gini, pernah nggak kalian lihat di kamar kalian itu di dalam lemari ya, itu kadang biasa tuh orang tua gitu tuh sering memasukkan, kapur barus itu kan. Nah, tiba-tiba kapur itu nanti jadi hilang gitu. Nah, untuk mengharum pakaian atau untuk menghilangkan kecoak dan sebagainya gitu ya. Nah, tiba-tiba nanti dia hilang gitu. Atau kayak pengharum ruangan ya yang ditaruh di kipas angin itu. Nah, itu dari padat ke gas itu namanya menjublim. Nah, kalau, dari gas ke padat itu namanya mengkristal ya. Oke, jadi itu, perbedaannya yang kita sudah tahu mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal, silakan diingat ya. Nah, pada peristiwa dari padat ke cair kita memerlukan kalor itu. Kita memerlukan panas. Ya, gimana caranya biar zat padat bisa jadi cair ya kita harus butuh panas dong gitu kan. Nah, untuk dari, zat cair untuk menjadi gas ya perlu panas juga. Kemudian kalau dari padat untuk menjadi gas perlu panas ya. Jadi, eee, seperti ini. Kemudian kalau untuk melepaskan kalor ya yang bakal ngelepasin panas gitu kan, melepasin panas justru sistemnya ya, bendanya yang justru melepaskan panas, bukan bukan diberikan panas tapi melepaskan. Yaitu peristiwa pada zat cair berubah jadi zat padat. Nah, dia melepaskan panas itu. Jadi ketika air ya yang nanti jadi batu es itu karena air itu tuh melepaskan panas sehingga, dia jadi dingin, suhunya jadi turun. Nah, jadi melepaskan panas. Begitu juga dengan gas menjadi zat cair gitu kan, karena dia melepaskan panas. Kemudian dari gas ke padat dia juga melepaskan panas ya. Oke, sekarang kita harus tahu juga nih ada namanya perubahan zat ya. Kalau tadi kan wujudnya, nah ini perubahan zatnya. Jadi ada namanya dalam fisika itu perubahan fisika, ada namanya perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, dia berubah wujudnya itu tapi tidak menghasilkan zat yang jenis baru gitu. Contohnya misalnya dari air ke es itu kan sama itu air itu kan jenis jenis jenisnya itu sama itu. Nah, misalnya dari air menjadi uap itu kan sama, sama-sama H2O kalau di dalam kimianya ya. Nah, sama-sama air itu. Nah, jadi dia tidak menghasilkan zat jenis baru, cuman bentuknya saja yang berubah ya, bentuknya saja yang berubah. Tapi di dalamnya itu tidak berubah, tetaplah H2O itu, zatnya tetap sama. Kemudian apa yang maksudnya dengan perubahan kimia? Perubahan kimia itu dia nanti menghasilkan zat jenis baru. Misalnya kayu yang terbakar ya, itu jadi api. Jadi kayu kan awalnya zat padat tuh itu kan. Nah, dan isinya apa namanya, molekul-molekulnya kayu gitu kan. Nah, ketika nanti dia berubah jadi api, nah molekul api itu beda lagi gitu. Nah, kemudian apalagi contohnya besi yang berkarat ya, misalnya besi itu awalnya besinya padat gitu kan. Tiba-tiba berubah jadi karat, jadi karatan semuanya tuh. Nah, bentuknya berubah dan jenisnya udah beda itu, Bu. Itu karat itu bukan berarti besi tadi itu kan, tapi udah beda ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, terakhir kita akan juga bahas tentang gaya antar partikel. Jadi, eee, zat itu di dalamnya itu kan ada partikel-partikel ya. Nah, nanti si partikel-partikel yang ada di dalam zat itu, dia akan tarik-menarik gitu. Nah, ada namanya gaya kohesi, ada namanya gaya adhesi. Kalau gaya kohesi itu gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Nah, contohnya kita bisa lihat misalnya ketika air nih, air ya kita campurkan dengan air. Nah, maka nanti dia akan nyampur gitu. Dia dia nggak bakal berpisah. Nggak mungkin kan ini air nih. Kemudian yang di atasnya air yang jenis satu, yang di bawahnya air yang dari gelas yang kedua itu. Dia nggak mau nyatu ya, nggak mungkin kan. Nah, tapi kalau dia ketemu dengan sejenis ya, dengan sejenis maka dia akan segera bercampur gitu ya. Kemudian apalagi tinta nih, tinta ya misalnya tinta dari, merek lain ya, tinta tinta X dengan tinta Y gitu kan, dimasukkan ke dalam satu wadah ya dia bakal gabung. Kenapa? Karena dia sejenis dan dia akan mengalami namanya gaya tarik menarik ya. Nah, kalau yang nama adhesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Misalnya gini nih, tinta sama kertas ya kan. Kan tinta, zat yang lain, kertas zat yang lain. Coba kalau kita taruhkan, maka nanti tinta itu nempelnya tuh justru ke kertas gitu. Nah, kok bisa ya tintanya tuh nempelnya ke kertas? Karena ini gaya adhesinya lebih kuat gitu ya.
atau kopi ya, kopi dicampurkan ke dalam air ya, maka kopi itu dia tidak mau nyatu kan, tidak mau menyatu dia. Tidak mau menyatu, maksud tuh dia akan menyatu dengan air gitu. Nah, dia akan menyatu dengan air sehingga kita nggak tahu lagi bedanya mana sih yang kopi yang tadi, mana air karena udah nyatu. Atau contoh yang lain misalnya eh apa lagi aja misalnya kayak susu gitu kan, susu dicampur dengan air putih gitu kan. Nah, itu kan juga dia akan bercampur gitu kan. Nah, itu karena dia tidak sejenis tapi dia bisa bercampur gitu. Nah, contoh nih saya kasih kasih pertanyaan nih, misalnya kalau ada daun talas itu kan, daun talas itu kan ada air-airnya tuh yang dia tuh nggak mau nyatu kan. Nah, itu tuh contohnya peristiwa yang membuktikan kalau kohesinya yang besar atau adhesinya yang besar. Ya, jadi airnya tuh nggak mau nyatu gitu. Nah, kenapa? Ya ini dia, karena gaya tarik-menarik antar partikel sejenisnya itu lebih kuat. Jadi si si air sesama air, si daun sama si daun, dan dia nggak mau nyatu. Dia hanya fokus kepada partikel dia saja, dia nggak mau nyatu ya. Kalau dia nggak mau nyatu, itu adalah peristiwa kohesi. Tapi kalau dia nyatu, nah itu adalah peristiwa adhesi ya. Oke, dampak dari kohesi dan adhesi. Jadi kalau kita masukkan ke dalam sebuah wadah yang ya seperti gelas ukurnya orang-orang yang ada di laboratorium itu ya, kalau kita masukkan ke lo itu, maka nanti dia akan terjadi yang namanya meniskus. Nah, istilahnya meniskus cembung dan cekung. Nah, ini contohnya nih meniskus cembung. Oke. Jadi kalau zat yang kohesinya lebih kuat ya, kekuatannya itu dia akan agak cembung gitu ya, agak jongor apa sih namanya, nongol gitu ya. Nah, ini namanya meniskus cembung. Kenapa meniskus cembung itu terjadi? Karena kohesi dari zat yang ada dalam ini lebih besar daripada adhesinya. Kenapa terjadi meniskus cekung? Itu karena adhesinya itu lebih kuat ya, dia tuh bakal nempel ke gelas-gelasnya. Kalau ini dia nggak mau nempel sama gelas gitu kan. Dia nggak mau nempel sama gelas yang ini gitu kan. Nggak mau, dia maunya nempelnya sama zatnya saja gitu kan. Nah, itu kan terjadi kohesi. Nah, sementara kalau dicampurkan ke dalam gelas ukur ini, justru si zat cair ini cenderung maunya nempel ke gelas gitu. Nah, cenderung maunya nempel ke gelas, sementara kalau yang ini tuh cenderung nempelnya tuh ke sesama dia gitu, sama zat. Sehingga terjadilah bentuk cekung seperti ini. Nah, gitu ya. Kemudian selain dari meniskus, ada juga namanya peristiwa kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Ketika naik atau turunnya zat cair pada suatu pembuluh. Pembuluh itu misalnya gimana? Misalnya gini nih, ketika kalian menanam bunga gitu kan. Nah, ini kan ke dalam tanah nih ya. Kok bisa nanti ini nih bisa dapat cairan ya? Karena si zat cair yang ada di dalam tanah ini dia naik ke atas melalui apa? Melalui pembuluh. Apakah ada mesinnya sehingga dia bisa naik ke atas? Enggak gitu kan. Ini luar biasa karena Allah udah bikin sistem yang luar biasa sehingga membuat terjadi peristiwa kapilaritas, yaitu di mana naik atau turunnya zat cair yang ada di tanah ini ke dalam suatu pembuluh. Nah, dan itu otomatis itu. Kenapa? Karena yang tadi adanya peristiwa kohesi dan adhesi itu kan. Nah, eh, kenapa dia bisa narik ya? Tergantung apa kita mau bikin kohesinya, kita bikin ya kita atur-atur, atau adhesinya yang kita atur-atur sehingga dia maunya nempel ke tempat lain. Kalau ini nempelnya ke sejenis gitu kan. Contoh yang lain misalnya kayak kompor gas. Kayak kompor kalian masak di rumah ya. Nah, itu kan sumbu-sumbu kompor itu kan minyak di bawahnya itu kan. Tapi kok sumbunya bisa, api itu bisa menyala di sumbunya, yaitu karena di bawahnya tuh ada minyak yang dia ngalir ke atas dan dia mengalami namanya proses kapilaritas. Baik, mungkin itu saja ya untuk materi tentang eh, zat dan wujudnya. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.